Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Hilda Nurhasana Asni. Saya bisa dipanggil Hilda. Saya merupakan mahasiswi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Nah, pada kali ini saya diberikan tugas oleh dosen saya dari mata kuliah Konseling Anak Berbakat. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang anak berbakat atau gifted children. Nah, pada kali ini saya akan membahas permasalahan apa sih yang dialami oleh anak berbakat. Karena itu, teman-teman, stay tune ya. Nah, jadi teman-teman, dari beberapa cuplikan sebelumnya saya akan membahas gifted. Nah, apa sih itu gifted children? Jadi gifted children merupakan anak berbakat di mana anak ini memiliki kemampuan atau potensi intelektual, kreativitas, dan juga kemampuan khusus yang sangat tinggi dibandingkan anak seusianya. Nah, pada kali ini saya akan membahas sebuah video YouTube yang dilansir dari channel Kak Sheryl, di mana Kak Sheryl membuat podcast, yaitu podcast Sahabat Bicara. Nah, di mana dia mengundang seorang psikologis klinis dan juga konselor profesional, yaitu Bapak Faiz Hayaza. Nah, untuk teman-teman tahu lebih lanjut, dipersilahkan untuk dilihat cuplikannya terlebih dahulu. Bahwa memang anak yang pertamanya itu adalah like the golden child of the father. Jadi seperti yang tadi Mas Faiz bilang, masuk akal. Yes, dan betul sekali. Saya lihat dari dia menyampaikan apa yang ingin disampaikan di video itu, anak ini cerdas. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan tentang anak yang cerdas, orang berpikir anak cerdas itu sesuatu yang kayak berlian gitu ya. Berlian yang tidak ada cacatnya. Jangan salah, semakin cerdas seorang anak, semakin prone to gangguan kesehatan mental. Oh, semakin cerdas seorang anak, semakin kuat ya kecenderungan untuk kesehatan. Oh. Karena kecerdasannya itu membuat dirinya sangat-sangat peka. Jadi kalau disampaikan terjadi self-harm, ini something yang terjadi sudah lama pasti. I see. Itu ada kecenderungan yang dibawa, kemudian terbentuk oleh situasi lingkungan, kemudian dinamika di dalam keluarga. Jadi percayalah, apapun yang kita lihat di video publik, medsos atau itu hanya sekelumit saja dari apa yang sebenarnya terjadi di mereka. Karena pasti ada backstory-nya gitu ya. Pasti. Ini yang kita lihat ini hanya, katakan saja kalau dikatakan Oktober, berarti dari Oktober sampai bulan ini. Lah, sebelumnya itu lama sekali. Dan bisa dipahami juga, kalau tadi saya berbicara tentang si ibu, sedemikian. Teman-teman, seperti yang dibahas oleh Bapak Hayaza, bahwasanya orang berpikir bahwasanya anak cerdas itu adalah sebuah bongkahan emas. Namun tidak, teman-teman. Ternyata semakin cerdas anak itu, maka ia akan semakin born to gangguan kesehatan mental. Ia akan semakin berpotensi besar pada gangguan kesehatan mental. Kenapa demikian? Karena anak berbakat atau anak cerdas itu, ia peka terhadap lingkungannya, peka terhadap sesuatu, dan dia juga sensitif akan segala hal. Hatinya mudah terluka, hatinya mudah sensitif. Bahkan salah satu contohnya, anak yang terbiasa nilainya tinggi, nilainya di atas rata-rata, namun tiba-tiba nilainya rendah tanpa sebab. Nah, dia bisa langsung depresi, dia bisa langsung stres karena hal itu. Karena itu, sensitivitas anak berbakat itu sangatlah tinggi. Nah, hal itu juga bisa menimbulkan self-harm. Dia bisa menyakiti dirinya sendiri, dan itu juga dibawa dengan kecenderungan lingkungan dan juga lingkungan sekitar, juga lingkungan keluarga. Jika peran lingkungan sekitar dia, lingkungan pertemanan dia, atau lingkungan keluarga dia tidak mendukung atau tidak memadai, maka anak-anak gifted ini, anak-anak cerdas atau anak-anak berbakat, ia akan lebih mudah stres, ia akan bisa berdampak buruk bagi mereka. Apalagi anak berbakat itu seringkali atau cenderung mengasingkan diri sendiri. Karena kenapa? Karena dia merasa dirinya berbeda dengan orang lain. Karena seperti yang saya bilang, bahwa gifted children itu merupakan anak berbakat yang ia itu lebih cerdas dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Jadi dia sulit bergaul dengan teman-temannya, dia lebih sering mengasingkan diri karena dia merasa dia itu berbeda dari teman-temannya yang lain gitu. Katanya ada yang bilang bahwa anak itu, terutama anak kecil ya, mereka bisa menerima vibrasi-vibrasi yang kita punya. Kalau kita lagi galau, ya nggak tahu kenapa nih anak juga nggak tenang gitu ya. Kalau kita lagi bahagia, ternyata dia bisa
Bener. Ya. Itu bener banget. Itu bener banget. Itulah kenapa saya selalu bilang hati-hati. Punya anak itu hati-hati. Karena momen-momen mereka mengamati kita itu tidak terhitung. Bukan hanya pada saat kita bergerak atau bersuara. Kita nggak bergerak, nggak bersuara pun mereka merasakan. Dan satu lagi, anak-anak yang kecerdasannya tinggi itu terlahir lebih peka. Itulah kenapa anak-anak yang kecerdasannya tinggi, jauh di atas rata-rata, Ya. itu picky sekali. Oh. Mereka picky sekali terhadap orang-orang yang bisa atau boleh mendekati mereka. Mereka memilih guru, mereka memilih mentor, mereka memilih orang-orang dewasa. Karena mereka tahu sekali yang mana nih. Mereka seperti punya scanner. Jadi betul ya kalau ada satu konten dari Mas Faiz yang bilang gifted Ya, gifted ya. ya gifted. Anak-anak yang pintar, anak-anak yang jenius itu nggak selalu mudah dihandle ya. Wih, PR-nya banyak banget Mas. Aku pikir kalau anakku pintar tuh kayak easy gitu karena dia pintar bisa menerima siapa apa aja gitu. Tapi at some point kecerdasan itu merupakan berkah. ya Karena semuanya menjadi lebih mudah ditangkap. betul. Tapi manakala kecerdasan ini benar-benar jauh di atas rata-rata, kepala anak ini menjadi sangat-sangat kompleks. Dan itu menjadi tidak mudah. Seorang anak yang usianya masih SD, itu sudah berpikir kalau mau nyemplung, lompat ke kolam renang, pikirannya udah jauh sekali. Di situ ada nggak lifeguard, di situ ada nggak ban, aku sudah bisa gaya apa aku ada di mana, dan bisa jadi saking ruwetnya pikirannya, kompleksnya pikirannya, dia jadi nggak jadi ngelakuin itu. Oh, jadi makanya ada kadang anak yang pintar, tapi di Macam- sekolahnya kok nggak berprestasi. Betul sekali. Nah, sebenarnya anak-anak yang pinter, kalau kita berbicara soal gifted tadi ya, itu para ahli membuat standar IQ-nya 130 ke atas. Oh, Tapi jangan salah, saking pekanya anak-anak ini, dan pekanya itu bisa secara psikologis maupun secara fisik. ya. Dulu para ahli menyampaikan ukuran utama itu IQ. Tapi karena IQ itu sangat-sangat bisa bergerak karena situasi. Misalkan si anak dites dalam situasi kondisi AC-nya kurang dingin, dia bisa Nggak konsen nggak ya. konsen. Oke. Si pemberi tesnya dia nggak suka, nggak konsen lagi. Dia bosan, nggak konsen lagi. Sehingga angka IQ ini menjadi angka konfirmasi Oke. bahwa memang seorang anak akan dikatakan gifted jika ada ahli yang mengkonfirmasi dari observasi sikap dan perilaku dan semua yang ada pada anak itu ditambah dengan angka Iya. IQ tadi. Jadi hubungannya dengan yang tadi sempat kita bicarakan di depan. Salah satu sulitnya anak-anak dengan atau individu dengan IQ yang tinggi adalah mereka sangat-sangat mudah terkena kondisi kesehatan mental. Ya, karena ruwet gitu pikirannya ya. Yes. Oh. Mereka mudah sekali terkena gangguan kecemasan, mereka mudah sekali terkena gangguan depresi. Aku jadi ingat satu contoh. Anakku kebenaran dites beberapa kali. IQ-nya 140 nih. Anak ini waktu TK dia itu udah dia dibilang sama gurunya kalau bisa sekolahnya tuh jangan sekolah yang yang sekolah standar gitu, Yes. sekolah alam kalau bisa. Yes. Karena anak itu hands on ya. Jadi anakku tuh pinter tapi tuh susah banget diatur gitu loh. Bagus. Itu loh Pak. Kenapa anak yang cerdas seperti Ananda susah diatur? Anak seperti ini, kalau menurut para ahli, ini salah satu lagi karakteristiknya. Mereka hanya akan bergerak jika memiliki motivasi internal. Betul. Jadi kalau nggak dari dirinya sendiri, Nggak bakal. buyar ya. Enggak. Nah, tugas kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa adalah membantunya menemukan motivasi internalnya apa. Gimana? Nah, saya berikan contoh. Iya. Sekali lagi, di sini yang akan berbicara adalah kualitas kita pada saat bersama anak-anak. Kalau memang lagi sama anak-anak, udah lempar semuanya bisa nunggu. Amati mereka. Pada suatu hari saya melakukan observasi di sekolah, seorang anak gifted,
Dan kebetulan pada saat waktu makan dia minta duduk di sebelah saya. Aku mau duduk dekat Om Faiz. Saya lihat dia makan, ngambil makanan sedikit, nasi sedikit, lauk sedikit. Kenapa? Saya bilang, aku pengen cepet main Om. Oke, terus masuk. Kebetulan sekolahnya Montessori, jadi ngabrak gitu di bawah kan. Pada saat gurunya memberikan materi, cepat sekali dia. Tapi kemudian, oke, setelah ini kita bisa istirahat, tapi kalian harus nulis dulu yang ada di whiteboard ini di buku kalian. Macet. Yang lain selesai dia macet. Dia cuman dengan imajinasinya sendiri. Saya lihat dari jauh, kemudian saya deketin. Ingat gak Om Faiz selalu bilang kamu itu cerdas. Ini kecil banget loh buat kamu kalau kamu mau ngelakuin. Ingat tadi waktu makan, makananmu hanya sedikit. Pengen cepet main kan? Pengen cepet main gak? Kalau pengen cepet main, cepet selesaiin. Dan hanya beberapa detik setelah saya menyampaikan itu, dia rolling, gruruk, dia langsung selesai. Udah selesai Om, aku mau main. Nah, jadi kita bisa membantu menemukan motivasi internalnya apabila kita cukup mengamati anak kita. Betul. Jadi kuncinya adalah si relasi kita itu. Yes. Ya. Ini benar semua loh Mas Faiz. Ini kita kenapa ngambil contoh anakku karena aku yang karena contohnya kan dari yang hal yang deket gitu ya. Jadi selain susah diatur, motivasinya harus dari dalam diri sendiri. Tadi yang masalah kesehatan mental tuh juga karena ada satu kejadian gitu di mana ya dia malu lah karena sesuatu hal. Dia tuh overthinkingnya bisa yang stressful gitu loh. Dan itu anak umur 7-8 tahun. Benar sekali. Nggak mau nangis-nangis yang aku kepikiran terus. It's okay. It's okay for me. Us, for me. Kenapa sedemikian Ananda segitunya ngerasa jauh banget mikirnya? Karena satu tadi tentang kepekaan tadi. Jadi sesuatu yang dirasakan oleh anak lain, misalkan nih udara di ruangan ini. Biasanya somehow mereka ini seneng udara dingin. Nah, untuk anak-anak lain, kalau ini suhunya diturunin dikit, dipanasin dikit, mereka nggak kenapa-napa. Kalau anak-anak pada umumnya. Tapi anak-anak seperti ini akan langsung gusar, nggak karu-karuan, umek. Jadi dari sananya mereka memang peka. Sehingga sesuatu yang bagi anak-anak lain nggak apa-apa, bagi mereka apa banget. Satu. Dua, para ahli menyampaikan anak-anak seperti ini memiliki intensitas emosi yang besar. Jadi kalau misalkan anak lain jatuh bolpen tinggal diambil, bisa aja dia jatuh bolpen tuh nangis gitu, marah gitu ya. Apalagi sampai hilang. Jadi banyak hal dari anak-anak ini yang saya kalau menjelaskan kepada orang tua anak-anak kayak gitu, Bapak Ibu, putra atau putri Bapak Ibu ini dari planet yang berbeda. Mereka punya cara berpikir berbeda. Mereka punya sikap dan perilaku yang berbeda. Sehingga memang, saya senang banget. Banyak orang dewasa berpikir bahwa kita yang harus ngasih tahu anak dan anak itu belajar dari kita. No. Yang tahu pasti seseorang tentang dirinya adalah dirinya sendiri dan Tuhannya. Even kita orang tua, even kita guru, even saya profesional. Sedikit cerita. Every time saya ketemu dengan seorang anak baru yang harus saya tangani, pada saat itu saya dengan sesadar-sadarnya berkata kepada diri sendiri, aku Faiz dan aku bukan siapa-siapa. Kamu seorang anak, kamu punya sesuatu yang tahu itu hanya dirimu dan Tuhanmu. Dan aku mau belajar dari kamu. Saya berharap semua orang tua punya spirit ini pada saat ketemu anak. Dan jika kita memiliki spirit itu pada saat ketemu dengan anak, anak tahu Mbak Sheryl. Ada satu kejadian yang luar biasa. Anak ini masih balita, masih belum masuk TK, belum masuk SD. Waktu itu sesi observasi. Tapi saya yakin sekali anak-anak ini memiliki scanner yang luar biasa. Nah, pada saat selesai konsultasi dengan orang tuanya, kami berjalan ke arah area bermain. Saya tahu selama kami orang tua konsultasi, anak ini mengamati. Pada saat berjalan, saya tanpa melihat, tangan saya hanya seperti ini. And the moment of truth, tangannya menangkap tangan saya. Aduh. Dan itu terjadi many times dengan anak-anak seperti ini. Aduh, nggak ada habisnya. Iya sih, betul sih. Tapi berarti kita sepakat hari ini kita sama-sama mengingatkan diri sendiri, sama-sama belajar tentang anak kecil itu bernama manusia.
Namanya manusia, bukan anak kecil. Betul sekali. Iya. Betul sekali. Dan kita yang harus belajar dari Kita yang dia. harus banyak belajar dari anak kecil. Dan terutama memberikan apa ya, bahasanya tuh kayak kita tuh harus ada di situ gitu loh. Kalau kita lagi sama dia, ya kita bener-bener fokus Mindful. ke dia. Mindful. Itu dia Yes, bahasanya. exactly. Ya. Banyak sekali orang tua yang punya waktu banyak sama anaknya, tapi Bentar ya. tidak ada di situ. Gitu ya. Nggak ada gunanya. 5 menit, tapi sepenuh hati, sepenuh jiwa bersamanya, itu jauh lebih berarti. Mindful. Mindful parenting. Berarti Yes. penting sekali. Yes, Mas Faiz banyak banget yang kalau mau bahas ini bisa 2 hari. bener. Tapi apa sih mungkin yang bisa Mas Faiz sampaikan terakhir ke orang tua di luar sana berdasarkan pengalaman dan yang terjadi akhir-akhir ini, mungkin kasus-kasus yang banyak dikonsultasiin. Apa yang ingin Mas Faiz sampaikan? Kalau ada satu kata, karena saya memang nanganinya anak dan remaja, kasihan mereka Bapak Ibu. Oh, Kasihan mereka. Saya mungkin Mbak Sheryl sempat ada satu istilah di salah satu konten saya. Saya menyebut generasi anak-anak sekarang ini generasi layang-layang putus. iya. Banyak sekali yang mereka ketahui, yang mereka struggle sendirian dan Iya. orang tuanya nggak ngerti. Are we too busy atau kita nggak connected aja? Dua-duanya. Oke. Tapi dua-duanya itu entah tuh busy entah nggak connected, itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan kesadaran untuk peka dan mindful itu tadi. Jangan menganggap anak ini sesuatu yang bisa kita sambi. Itu dia kata-katanya. Ya. Jangan. Dan saya pengen ngomong sama semuanya Bapak Ibu. Mereka butuh Bapak Ibu. Apapun yang mereka temukan di luar sana itu hanya tembelan. Jadi, be there. Selama mereka masih ada di sekeliling kita, be there. Sentuh mereka, peluk mereka, senyum ke mereka, ketawa bareng sama mereka. Karena hidup ini bukan hanya tentang menanamkan konsep-konsep yang penting, tapi bersama dengan mereka menikmati setiap momen. Yes, betul. Nggak ada hal yang nggak penting yang kita lakukan sama mereka ya. Yes. Semuanya itu important. Kita mungkin pikir cuma ngepangin rambut misalnya. Yes. Ya. Justru itu yang penting. Oh iya. Nah, jadi teman-teman, seperti yang dikatakan oleh Bapak Hayaza, jadi gifted itu merupakan anak yang cerdas. Nah, para ahli mengatakan bahwasanya gifted children itu merupakan anak yang IQ-nya di atas rata-rata 130. Namun teman-teman, ternyata anak gifted ini memiliki permasalahan yang cukup mendalam dan juga cukup berat. Nah, seperti yang dikatakan oleh Bapak Hayaza, anak gifted ini cenderung memiliki gangguan mental. Nah, seperti gangguan depresi atau gangguan kecemasan. Kenapa sih demikian? Nah, ternyata anak berbakat atau anak gifted ini ia memiliki sensitivitas yang sangat tinggi dan juga perfeksionisme yang sangat tinggi. Nah, ia mudah tersinggung dengan satu hal, peka terhadap satu hal. Dia tidak boleh satu hal melenceng saja dari hal yang sudah ia tetapkan. Nah, jika melenceng sedikit saja, itu akan menimbulkan stres yang besar bagi dia. Apalagi dia mendapatkan tekanan dari lingkungannya, mendapatkan tekanan dari keluarganya. Itu bisa menimbulkan rasa stres yang sangat tinggi bagi anak gifted ini atau anak cerdas ini, sehingga hal itu bisa menimbulkan self-harm bagi si anak seperti yang dikatakan oleh Bapak Hayaza itu. Nah, jika orang tua kurangnya dukungan dari orang tua, dari lingkungan, hal ini bisa berdampak negatif bagi si anak gifted. Apalagi anak gifted ini cenderung merasa dirinya itu berbeda dari orang lain. Kenapa demikian? Karena kecerdasannya saja sudah berbeda dari teman-temannya, pasti pemikirannya atau kognitifnya pun juga berbeda dari teman-temannya. Jadi dia seringkali mengurung diri, lebih menyendiri, lebih sulit bergaul dengan teman-teman sebayanya karena pemikirannya berbeda seperti itu. Nah, karena itu peran orang tua dan peran lingkungan sangat penting bagi anak
anak gifted ini atau anak cerdas ini. Nah, ternyata anak gifted ini atau anak cerdas ini dia juga cenderung egois, teman-teman. Kenapa demikian? Karena anak gifted ini merasa bahwa dirinya itu cerdas, bahwa merasa dirinya itu bisa. Nah, jika orang lain berteman dengan dia atau jika teman-temannya berteman dengan dia akan merasa bahwa dirinya itu lebih cerdas dari orang lain. Dia merasa pendapatnya itu selalu benar, dia merasa hal ini harus dilakukan. Jadi jika dia berteman dengan teman-temannya itu sering menimbulkan konflik. Nah, itu yang membuat anak gifted ini seringkali dihindari oleh teman-temannya. Nah, hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Hayaza, perlunya dukungan profesional bagi si anak jika orang tua sudah tidak sanggup lagi, atau meminta bimbingan profesional agar si anak cerdas ini berkembang lebih optimal bagaimana seharusnya. Nah, teman-teman, segitu dulu video saya kali ini. Semoga video saya bermanfaat bagi kita semua. Nah, bagi teman-teman yang sudah mengetahui, memahami apa itu anak gifted, anak berbakat, saya berharap teman-teman bisa membagi informasi dengan para orang tua, dan juga para orang tua bisa memahami apa saja yang dialami oleh anak gifted, karakteristiknya, ciri-cirinya, dan apa yang harus dilakukan oleh orang tua terhadap anak gift ini agar ia bisa berkembang secara optimal dan tidak ngestak di satu tempat saja. Nah, ternyata peran orang tua, peran lingkungan, peran teman, dan peran keluarga sangat penting bagi anak gifted atau anak berbakat ini. Nah, seperti anak berbakat, jika anak berbakat tidak dikembangkan bakatnya, minatnya, itu sama saja dengan anak-anak biasa. Dia tidak akan pahami, dia tidak akan berkembang jika orang tua tidak mendukung bakat si anak. Jadi peran orang tua itu sangatlah penting. Seperti yang Bapak Hayaza bilang, bahwasanya peran orang tua itu sangat penting bagi si anak. Apalagi kita sebagai orang tua harus dan sangat wajib memanusiakan anak, karena anak itu adalah manusia juga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.